Baik, jadi hari ini saya ditugaskan dari Prof. Sisil untuk memberikan materi seputar eh, Smart PLS. Nah, boleh saya tahu sebelumnya melalui PJ-nya Mbak Mona, untuk mata kuliah statistik dasar ini regresi linear sudah diajarkan Prof. Sil kah? Sudah, Pak, ya, Sudah ya. di Oke, pertemuan yang sebelumnya. baik, artinya teman-teman di sini sudah cukup familiar ya dengan model analisis regresi. Baik, izinkan saya untuk sharing screen. Jadi nanti saya akan sedikit mengupas perbedaan penggunaan software SPSS dengan Smart PLS. Ya, dengan nanti saya juga akan sedikit memberikan gambaran menganalisis jalur atau path analisis menggunakan SPSS ya dengan regresi linearnya. Nanti akan kita bandingkan dengan penggunaan software Smart PLS. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan sejauh mana perbedaannya dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing software. Oke, pertama saya akan share terkait um, SPSS dulu ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Oke, jadi kalau kita melihat sebuah kerangka konsep seperti yang ada di layar teman-teman, ini merupakan kerangka konsep ya, terdiri dari beberapa variabel. Nah, variabel ini biasanya kita bagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependent. Independen artinya adalah variabel bebas, yang mana dia mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini di tengah ada variabel motivasi. Nah, ini biasanya kita sebut variabel mediasi atau intervening. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas bagaimana cara kita menilai sebuah kerangka konsep. Kita ingin melihat pengaruh antara variabel independen ini, yaitu gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, pengaruh langsungnya terhadap motivasi dan pengaruh langsungnya terhadap kinerja. Kemudian eh, pengaruh dari dua variabel independen ini terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Karena gini ke teman-teman, ada hal-hal atau faktor penyebab. Misal, jika tidak ada motivasi, maka ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja perawat, contoh gitu ya. Tapi jika dimasukkan motivasi bisa jadi menjadi tidak berpengaruh atau sebaliknya, gitu ya. Jadi inilah yang kita sebut analisis jalur dengan menggunakan variabel mediasi atau intervening. Sehingga hipotesis nanti yang akan diuji adalah pengaruh X1 X2 terhadap Y, independen terhadap intervening. Nah, untuk yang uji hipotesis pertama ini berarti motivasi ini menjadi variabel dependent. Apakah motivasi ini dipengaruhi oleh kepemimpinan dan lingkungan kerja? Ya. Uji hipotesis yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap kinerja. Jadi, tiga variabel ini menjadi variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Yang terakhir adalah uji hipotesisnya pengaruh X1, X2 terhadap Z melalui variabel intervening. Gitu ya. Oke. Jadi saya langsung double screen saja. Saya buka apa SPSS ya. Biar langsung kita praktek.
Jadi nanti teman-teman bisa melihat ada gambaran model jalur analisis menggunakan SPSS dengan menggunakan Smart PLS. Saya menggunakan SPSS versi 27. Baik. Nah, saya harapkan teman-teman karena sudah belajar regresi linear sebelumnya, artinya harusnya sudah cukup paham bagaimana cara membuat atau melakukan input ke dalam SPSS. Oke, ini adalah tampilan SPSS, masih kosong. Saya akan masukkan data, tabulasi data, di mana saya menggunakan 115 sampel, ya, terdiri dari X1, X2, Y, Z, di mana X1 tadi gaya kepemimpinan, X2 lingkungan kerja, kemudian motivasi di variabel Y, dan Z adalah kinerja perawat. Baik, langsung saya copy di sini untuk melakukan input data di SPSS. Copy. Jadi teman-teman bisa input dulu datanya atau bisa langsung copy, nggak masalah, sama saja ya. Oke, tinggal copy paste. Kemudian tinggal kita masukin satu-satu. Ya, ini berarti tadi X1, perbesar saja, X1, X2, X3, sorry, Y, ya, dan Z. Oke, kita lihat lagi di sini, betul ya. Baik, kemudian kita tinggal masukkan di sini labelnya. X1 tadi kita lihat adalah X1 adalah gaya kepemimpinan. Tinggal kita copy. Kemudian X2 adalah lingkungan kerja pada label ya. Y-nya motivasi. Dan Z-nya adalah kinerja perawat. Oke. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman pasti sudah familiar angka-angka ini datangnya dari mana. Ini adalah total penjumlahan dari skala Likert dari form survei. Nah, kalau teman-teman kembali ke mata kuliah sebelumnya, mungkin biasanya kan peneliti atau mahasiswa melakukan penelitian atau menyebar form survei pakai skala Likert ya, 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Nah, ini adalah jumlah total dari setiap variabel. Ya. Pada regresi linear ini bisa digunakan jumlah total dari komponen survei tersebut atau komponen Likert atau menggunakan angka rata-rata, sama saja. Nah, kali ini saya menggunakan angka total. Baik, kita kembali ke SPSS. Kita lihat sudah semua ya angka dimasukkan, tinggal dilakukan regresi linear, yaitu analyze regresi linear. Baik, karena kita akan meneliti dua jalur, ya, X1 terhadap Y dan X1 X terhadap Y dan X terhadap Z, maka kita akan lakukan dua kali analisis. Analisis pertama, motivasi sebagai variable dependent kita masukkan di kolom dependent, kemudian di kolom independennya X gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 kita masukkan ke sini. Oke, ya. Kita lihat hasilnya sudah keluar. Ini adalah hasil regresi pertama, ya. Kemudian kita lakukan regresi kedua, biar sekalian analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Nah, motivasi ini kita kembalikan, kita pindahkan ke independent, ya. Dan kinerja perawat kita masukkan ke dependent dan oke. Maka sudah selesai kita melakukan analisis regresi linear. Ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahami
adalah em, regresi linear ini saya lakukan analisis langsung dengan asumsi bahwa data ini sudah melewati uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Nanti akan saya jelaskan di slide terakhir. Oke, jadi setelah kita lakukan proses analisis melalui SPSS, kita langsung lakukan interpretasi. Ini sudah saya pindahkan ke slide ya. Jadi ini tinggal copy paste ya untuk regresi model 1. Kita lihat sesuai harusnya. Regresi model pertama adalah ya ini ya. R square-nya 407, 0,407. Ini ya, sudah saya pindahkan. Kemudian koefisiennya dilihat dari sig dan lain-lainnya. Saya pindahkan dari tabel koefisien. Ya, sama ya. Baik, bagaimana cara bacanya? Kita baca di regresi model pertama, jalur 1. Jadi, pada saat kita mau melihat hubungan antara gaya kepemimpinan tadi X1 dengan lingkungan kerja X2, apakah mempengaruhi motivasi atau tidak, bisa dilihat dari kolom signifikasi atau sig di tabel koefisien. Nah, di sini ditunjukkan bahwa angka signifikasi adalah lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Ini adalah jumlahnya 0,01. Yang pasti kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga pada tabel koefisien dapat diketahui nilai signifikasi dari kedua variabel adalah 0,01 ya, lebih kecil dari 0,5. Maka ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa regresi model 1, variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi ada pengaruhnya nih, ya. Nah, apakah pengaruhnya positif atau negatif bisa dilihat dari kolom unstandardized beta. Jika dia angkanya positif, maka dia berpengaruh positif, ya. Jadi jangan salah teman-teman, ada juga yang dia berpengaruh tapi dia negatif, ya, maka dia nanti angkanya negatif. Karena di sini dua-duanya angkanya positif, maka dia berpengaruh positif secara signifikan untuk jalur model 1. Lalu bagaimana cara membaca nilai R-square? R-square itu adalah menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh terhadap variabel independen terhadap dependen seberapa besar. Ya, dilihat dari angka R-square tabel. Jadi di sini ditunjukkan angka 0,407 atau bisa diinterpretasikan bahwa pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 40,7%. Cukup besar ya, karena sudah hampir mendekati 50%. Ya, sehingga sisanya 59% mungkin atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Karena kan biasanya kalau teman-teman melakukan penelitian kan pasti ada melihat masalah ya. Masalah misalnya motivasi ini mungkin ada selain gaya kepemimpinan lingkungan kerja mungkin ada lagi faktor lain yang mempengaruhi. Tapi karena keterbatasan waktu, dana dan lain-lain, jadi teman-teman cuma mengambil hanya dua saja variabel. Inilah makanya dibutuhkan nilai R-square untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut. Oke, kemudian masuk ke regresi model kedua. Ya, ini sama tadi sudah kita lakukan analisis. Kita masuk ke regresi nomor kedua. Kita lihat di sini ada perubahan R-square enggak? Ternyata ada. Ini sudah saya copy 0,645. Ya. Ternyata ada R-square-nya. Agak sedikit meningkat. Tadi kan kalau kita lihat R-square-nya 0,407. Sehingga pada saat dimasukkan atau regresi model kedua, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi menambah nilai pengaruh terhadap kinerja perawat sebesar 0,645 atau 64,5%. Semakin tinggi. Lalu bagaimana hubungan kausalitas antara X1, X2, Y terhadap Z? Kita bisa lihat di kolom tabel sig. Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya adalah signifikan atau berpengaruh. Ya, nah kita lihat di sini semuanya di bawah 0,05. Ya, kayak kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi ini semuanya di bawah 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai atau variabel X1, X2, dan Y berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perawat. Apakah positif dan negatif? Positif. Dari mana? Dari angka unstandardized beta.
Ya, semuanya positif. Oke, jadi setelah kita melakukan 2 kali regresi, baru kita bisa melihat, ya, bisa menilai tadi faktor jalurnya bagaimana. Apakah eh, 2 variabel independen ini, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, masih tetap berpengaruh atau tidak jika melalui variabel motivasi, kan gitu, ya. Karena motivasi ini menjadi variabel intervening atau mediasi. Oke, caranya bagaimana? Nah, inilah perbedaan penggunaan SPSS dengan Smart PLS. SPSS kita harus lakukan 2 kali regresi dan harus dihitung manual. Ya, sebenarnya ada beberapa cara kita bisa hitung manual pakai rumus atau ada yang namanya pakai kalkulator Sobel. Nah, ini saya tidak bahas di sini karena cukup kompleks. Teman-teman bisa cari sendiri nanti bagaimana cara menghitung eh, pengaruh eh, variabel dengan menggunakan atau pengaruh tidak langsung terhadap variabel independen dengan dependen melalui variabel intervening. Nah, itu bisa pakai kalkulator Sobel. Nah, jadi kalau kita tarik uji hipotesis dan kesimpulan, ya. Kita lihat di sini tadi sudah kita bahas di regresi pertama dan regresi kedua. Pengaruh X1 terhadap Y tadi berpengaruh signifikan, ya. Untuk nilai angka signifikannya di bawah 0,05, ya. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y juga tadi signifikan di bawah 0,05. Pengaruh X1 terhadap Z, ya, kalau dilihat di garisnya ini tadi juga signifikan. X2 terhadap Z signifikan juga. Pengaruh Y terhadap Z juga signifikan. Ya. Dari mana? Yang tadi nih, ya. Saya ulang lagi biar tidak bingung. Pengaruh motivasi terhadap kinerja, ya. Nilainya di bawah 0,05. Oke. Nah, tinggal kita menghitung bagaimana kalau ini kan tadi 1 sampai 5 ini kan pengaruh langsung, ya. Lalu bagaimana pengaruh tidak langsungnya? Yang tadi pengaruh tidak langsung berarti eh, variabel X terhadap Z melalui Y. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung secara manual. Oke. Nah, di sini ada angka X1 ke Z, ada angka 0,156 dari mana? Dari sini. Satu lima enam dari standardized coefficient beta, ya. Gaya kepemimpinan ke Z, ya, ke kinerja perawat 0,156, ya. Oke, jadi ini hanya saya copy paste saja yang sudah saya ini, ya. Jadi X1 ke Z 0,156, kemudian X1 ke Y adalah 0,336, sehingga rumusnya 0,336 dikali Y ke Z atau 0,612 sama dengan 0,206. Jadi hasil perkalian 0,206 berbanding dengan X1 ke Z. Jika dia angkanya lebih besar di sini, ya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,206 yang tadi, ya, hasil perkalian, berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar, ya, 0,26 0,206 lebih besar dibandingkan 0,156, ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan. Gitu, ya, cara interpretasinya. Bagaimana dengan pengaruh X2 terhadap Z melalui Y? Sama rumusnya, hasilnya adalah pengaruhnya signifikan karena angka perkaliannya lebih besar dibandingkan dengan angka hubungan langsung, ya. Dan ini adalah sebuah catatan penting buat teman-teman bahwa yang tadi saya sebutkan di awal, pada uji regresi linear itu harus melalui harus lolos beberapa uji asumsi klasik, ya. Ada 5 diantaranya, yaitu uji validitas,
uji reliabilitas, uji normalitas, uji multicol, dan heteros. Nah, ini yang cukup menyulitkan peneliti sebenarnya. Karena bisa dibayangkan teman-teman harus lolos 5 uji ini. Kalau enggak, hasilnya bias atau tanda kutip dipertanyakan. Ya. Nah, masing-masing uji ini juga cukup kompleks. Ya, contoh misalnya uji normalitas pakai Smirnov Kolmogorov. Ya, itu ada lagi caranya. Ya. Uji validitas reliabilitas juga ada caranya. Ya, jadi cukup kompleks dalam proses menganalisis jalur menggunakan regresi linear. Bukan tidak mungkin ya, mungkin bisa. Ya, seperti yang tadi kita lakukan kan bisa. Ya. Cuma ya itu, data pengujian harus lolos uji asumsi klasik. Sekarang bayangkan kalau kemarin saya baru ngerjain apa namanya, ada dimintain tolong teman, semuanya lolos, tinggal uji multikon nggak lolos. Nah, ada beberapa, memang ada beberapa step juga. Misalnya ada satu uji nggak lolos, kita bisa melakukan revisi, ya, dengan tidak harus merubah angket, gitu. Karena kan nggak mungkin kita sudah sebar angket, misalnya let's say 100 responden gitu kan. Ternyata ada salah satu yang tidak lolos uji. Terus kita ulang lagi itu kan nggak mungkin, ya. Karena penelitian itu kan kita harus seefisien mungkin, ya. Ada beberapa teknik-teknik kayak misalnya, ini kalau misalnya data yang nggak normal gimana? Bisa dilakukan, mungkin kita buang outliernya gitu ya. Banyak teknik-tekniknya ya. Bagaimana kalau ada salah satu, ada misalnya dari kedua variabel ini yang satu lulus uji multicol, yang satu enggak gitu. Nah, itu banyak sekali variasi-variasi yang bisa terjadi di lapangan pada saat teman-teman mengalukan analisa. Itu makanya ini diperlukan cukup apa namanya, harus teliti dan harus jeli dalam melakukan uji analisis. Ya. Nah, di samping kanan saya ada data, ini data murni atau data mentah dari skala Likert atas variabel yang sudah ditentukan, ya X1, X2, kemudian Y1, Y2 dan lain-lain. Nah, perbedaan dengan partial least square yang nanti akan saya jelaskan, untuk partial least square ini kita masukkannya bukan angka total tapi angka indikator. Ya, ini perbedaan yang mendasar. Ya, baik. Eh, mudah kalau misalnya memang sudah kita lakukan atau data sudah melewati klasik, uji asumsi klasik kan bisa dilihat kan tadi teman-teman, saya cuma melakukan 2 kali langkah, input data, kemudian langsung regresi linear dan selesai, keluar semua hasilnya. Bisa diinterpretasi. Tapi jangan salah, pada saat ada data nggak normal atau data yang tidak multicol atau tidak loss hetero, itu lumayan ribet ya untuk proses em, perbaikannya. Oke, baik. Saya lanjut ke em, Smart PLS. Nanti teman-teman bisa bisa membandingkan ya, bagaimana sih menganalisis jalur menggunakan tadi SVS yang sudah saya tunjukkan melalui regresi, juga melakukan Smart PLS. Oke, karena ini cukup panjang, ya, seharusnya saya menyampaikan ini di awal. Kalau teman-teman melihat gambar di depan, em, apa yang ada di pikiran teman-teman? Artinya gini, banyak orang melihat atau menilai bahwa pelajaran statistik itu susah karena berhubungan dengan analisis, matematika, dan lain-lain, gitu ya. Dan sebenarnya gambar ini yang juga saya gunakan bukan hanya di perkuliahan ya, bahkan di kehidupan saya sehari-hari. Ya, karena apa? Kehidupan em, sebuah aksi atau reaksi eh, baik di pendidikan maupun di kehidupan sehari-hari ini adalah tergantung dari mindset kita, ya.
Contoh, saya yakin mungkin di sini teman-teman 38 mayoritas dokter. Tidak jauh-jauh contoh em, anak saya sendiri ya. Kalau sakit belum ketemu dokter spesialis anak, itu rasanya belum puas dan belum sembuh. Gitu. Itu kan mindset ya. Atau misalnya istri saya kalau lagi pilek, kalau belum kena rinos, itu belum sembuh. Meskipun udah minum macam-macam. Itu kan berarti mindset. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pikiran mempengaruhi lebih dari 50% atas kesembuhan seorang. Ya, Eh, saya pernah baca di artikel tersebut. Jadi artinya ya benar apa yang tergambar you are what you think. Pada saat kita melihat suatu masalah, eh, kita sudah menganggapnya berat, meskipun kita belum coba, ya akan outputnya akan berat. Ya. Lalu bagaimana dengan em, implementasi dari apa yang kita pelajari? Pertanyaannya, apakah seberapa penting mempelajari analisa atau proses ini? Saya bisa katakan penting. Kenapa? Karena em, pelajaran ini atau apa mempelajari model analisis menggunakan software ini bukan hanya terpakai di nanti teman-teman tesis atau residensi di semester 3, tapi juga akan terpakai pasti di apa namanya dunia kerja. Apalagi jika memang teman-teman nanti jadi researcher, ya, atau bahkan jadi konsultan. Karena kan Mars ini kan lulusannya kan minimal kan kita jadi pimpinan ya, manajer lah minimal kan. Targetnya direktur atau owner. Nah, bisa dibayangkan misalnya kita melihat sebuah masalah di rumah sakit yang kita pimpin. Contoh misalnya, kok bornya nggak naik-naik ya? Gitu ya. Atau misalnya kok komplain banyak banget di rawat jalan. Kok waktu tunggu rawat inap lama banget gitu kan. Nah, pada saat banyak masalah yang muncul, itu kan timbul pertanyaan apa penyebabnya ya kan? Nah, pada saat kita mau mengambil data atau menganalisa penyebab tersebut, kan perlu data saintifik. Ya, nggak bisa cuman, oh iya nih komplain banyak. Ya, banyak itu berapa? Gitu kan, 1 sampai 1000, kalau komplainnya 10, ya nggak banyak. Tapi kalau 1 sampai 20 kasus, komplainnya 10 ya banyak. Gitu. Nah, itulah diperlukan data analisis. Ya, scientific. Ya, atau mungkin apa namanya, eksperimen base. Ya, yang perlu dilakukan. Jadi mungkin saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari dalam hal statistik ini eh, jangan mundur dulu, ya maksudnya jangan jangan takut duluan bahwa ini susah gitu kan. Apa toh juga tanda kutip toh juga banyak joki Pak gitu kan, banyak ntar kita tinggal bayar betul. Banyak sekali joki-joki yang bisa ngerjain tesis, bisa ngerjain laporan. Cuma bicara moral dan etik, apakah kita mau gelar kita itu gelar gelar yang dibuat oleh joki kan enggak gitu ya kan kita ingin benar-benar mendapatkan gelar Mars itu kan ya memang hasil usaha jerih payah kita ya baik jadi itu adalah pembukaan tentang statistik kita akan pelajari structural equation modeling dan dengan partially square ya nah secara garis besar eh, ada 2 jenis penelitian ya khususnya dalam bidang kesehatan kan kalau penelitian kan macam-macam ya kesehatan ekonomi ya sosial dan lain-lain yaitu kualitatif dan kuantitatif ya kualitatif itu biasanya dia mainnya di apa di redaksi redaksional wawancara ya jadi lebih ke apa namanya kata-kata ya kuantitatif itu hitungan. Nah, kedua jenis penelitian ini membutuhkan software pastinya. Nah, banyak sekali software-software yang bertebaran di market yang pastinya teman-teman sudah hafal banget SPSS ya zaman kita strata 1 pun sudah pakai SPSS ya untuk analisis kesehatan. Smart PLS, Amos, Risrel, Envivo. Envivo ini mungkin nanti teman-teman dapat juga dari dosen tamu ya ini cukup bagus untuk penelitian kualitatif ya. Evius ini biasa digunakan untuk apa namanya penelitian keuangan ya, strata menetap dan sebagainya. Oke. Nah, jadi pada saat eksplorasi data,
baik survei, ya artinya data primer atau data mining, data sekunder yang kita punya, ya. Yang sangat penting dilakukan oleh peneliti di berbagai bidang kesehatan dan lain-lain adalah ada 3 masalah yang terjadi. Pertama adalah teknik. Teknik yang tadi dilakukan, yang kita sudah lakukan adalah regresi, ya. Jadi pada saat kita melihat sebuah data primer maupun sekunder, kita bisa lakukan melalui regresi, korelasi, analisis faktor, ya, atau clustering, atau kita sebut multivariat analisis. Ya, multivariat, multi berarti kan lebih dari satu. Ya, kalau satu berarti univariat. Ya, karena biasa penelitian kita ini multivariat, ya. Yang tadi kan faktornya banyak tuh, variabel X, X1, X2 dan lain-lain. Kemudian dan faktor independen dan lain-lain. Ya. Namun realitanya kadang data atau variabel tersebut hanya bisa diukur menggunakan alat ukur tertentu. Misalnya tinggi badan, sentimeter, meter, dan lain-lain. Kecepatan, satuan kilometer atau jam per jam. Ya, realita di lapangan. Lalu bagaimana dengan variabel yang tidak bisa dihitung secara langsung? Contoh misalnya kepuasan kerja. Gimana ngitungnya kepuasan kerja? Orang menilai Anda puas atau tidak, gitu kan? Kan susah. Jadi variabel inilah yang menjadi tantangan para penemu software-software seperti Smart PLS ini untuk mengeksplor bagaimana caranya kita tetap bisa menilai pengaruh-pengaruh variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau disebut latent construct, ya. Nah, kepuasan kerja ini atau variabel laten ini dipengaruhi oleh gaji, ya kan? Kalau gajinya tinggi, apakah puas atau tidak belum tentu. Aktualisasi diri, ya, K3. Ini adalah indikator yang dapat langsung dilihat, ya kan? Kalau gaji kan bisa kelihatan kan gajinya berapa nih. Misalnya lulusan D3 gajinya 5 juta, lulusan S1 gajinya 6 juta. Kan itu bisa lihat ya, atau observe ya. Jadi gaji ini pengaruhi kepuasan kerja. Bisa mempengaruhi atau bisa tidak, ya. Eh, aktualisasi K3 juga bisa mempengaruhi kepuasan kerja atau tidak, gitu ya. Atau disebut ini adalah variabel manifest, gitu. Nah, analisis statistika yang bisa menganalisa hubungan dan keterkaitan antar laten variabel. Ini variabel ya. Dan manifest disebut dengan structural equation modeling. Gitu. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi SEM itu aja nanti kalau ditanya SEM itu apa, teman-teman diharapkan sudah tahu. Jadi ada variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dengan angka-angka, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dipengaruhi oleh variabel manifest. Itulah yang disebut structural equation modeling atau SEM. Nah, ini timbul masalah kembali. Jadi ada sebuah masalah, mungkin nanti teman-teman melihat pada saat residensi ya ke rumah sakit, ternyata masalah yang diangkat landasan teorinya lemah, ya, belum terlalu ajak gitu ya, belum terlalu kuat, ya. Belum banyak peneliti yang benar-benar make sure 100% bahwa memang teorinya A gitu ya. Atau misalnya juga jumlah sampelnya nggak banyak atau nggak besar, ya, karena ini berpengaruh biasanya di regresi, analisis regresi. Semakin besar jumlah sampel, semakin normal datanya. Itu sudah menjadi rahasia umum, ya. Tapi bagaimana jikalau memang ternyata sudahlah variabelnya kompleks ya, banyak ya, dan juga jumlah sampelnya kecil, maka partial least square ini adalah jadi salah satu jawaban teman-teman dalam meneliti, ya. Karena PLS ini karakteristiknya tidak harus atau tidak datanya mengalami masalah seperti ya ukuran data kecil. Jadi datanya sedikit pun masih bisa dianalisa secara sahih, ya. Kemudian adanya missing value, walaupun ada missing value itu bisa tetap dilakukan. Kemudian meskipun datanya tidak normal, itu juga tetap bisa dilakukan, bisa dianalisis, ya. Meskipun ada gejala multi-call, itu tetap bisa dianalisis. Ya, jadi kalau kacamata saya melihat ini lebih fleksibel dibandingkan tadi kita menggunakan regresi
dengan teknik ordinary least square. Ya. Nah, dalam OLS regresi tadi, kenapa sih harus melewati kembali lagi uji asumsi klasik? Karena biasanya menghasilkan data yang tidak stabil apabila jumlah data yang terkumpul sedikit, atau ada missing values, atau ada multi-call. Ya, ini menurut Field ya, bukan menurut saya ya. Field dan Mustafa dan Wijaya. Oke. Nah, ini yang tadi hubungannya dengan tampilan data sebelumnya. Jadi ini teorinya. Jadi sebelum SEM dikenal luas ini kan kita pakai regresi ya. Jadi melihat kausal penyebab tadi X1 mempengaruhi Y, mempengaruhi Z gitu kan. Tapi kan yang diambil adalah skor total ya. Ingat ya tadi ya. Skor total dari skala Likert. Sehingga pada saat tadi kita melakukan regresi, kita tidak melakukan identifikasi setiap indikator. Ya, karena gini teman-teman. Indikator atau pertanyaan pada angket survei itu sangat berpengaruh terhadap hasil nanti analisanya. Ya. Karena pola penempatan pertanyaan atau pernyataan di angket kalau salah itu hasilnya ngaco, bias. Ya, makanya agak-agak tricky di sini. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat angket yang benar. Ya, kalau dilihat di sini, karena pada saat regresi kita memasukkan angka total, jadi kita tanda kutip menutup mata atas indikator yang terjadi, sehingga kita tidak bisa menganalisa masing-masing indikator. Ya, contoh misalnya faktor gaya kepemimpinan. Ini total skala Likert untuk X1. Ya, bisa jadi beberapa indikator pertanyaan di dalam angka tersebut ada yang tidak valid. Nah, itu menjadi masalah yang cukup krusial, ya. Sehingga kalau bisa lihat di sini dengan cara menjumlahkan setiap indikator dalam variabel ini ya, seolah menganggap 100% bahwa variabel laten tersebut hanya diukur dengan indikator yang ada, sehingga unsur error pengukuran atau error penentuan variabel tidak terakomodasi, ya kan? Gitu. Ya. Nah, SEM ini muncul untuk mengatasi permasalahan di atas gitu. Karena nanti pada SEM PLS ini kita akan mengukur menilai masing-masing indikator. Apakah dia benar-benar bermanifest terhadap um, variabel laten? Apakah pengaruhnya cukup krusial terhadap variabel laten? Ya. Jadi memang kalau teori ini agak jelimet ya pasti. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman juga tahu bahwa kuliah yang mungkin 1-2 jam ke depan ini, saya hanya membuka mindset teman-teman, wawasan teman-teman secara gambaran umum, karena kalau langsung mengerti, saya yakin agak sulit. Ya, tapi paling enggak teman-teman nanti punya pandangan ke depan, oh oke, ternyata ada analisis yang bisa membantu pada saat saya ingin menilai indikator. Ya pakai Smart PLS, contohnya kayak gitu. Nah, ada salah satu jurnal yang saya ambil di Google Scholar. Beliau membandingkan bagaimana ya hasil penilaian atau hasil analisis kalau pakai Smart PLS, kalau pakai PSPSS atau pakai software yang lain. Nah, kebetulan peneliti ini menggunakan 3 software, Smart PLS, R, ini software juga, dan SPSS. Nah, ternyata hasilnya kurang lebih sama. Ya, pasti sama, karena gini ya, namanya pola atau angka, kalau memang hasilnya memang bagus gitu kan, bersih, apapun software yang digunakan pasti akan sama. Meskipun ada nilai sedikit berbeda, tapi tidak signifikan. Ya, bisa dilihat di sini. Dia meneliti antara variabel independen X terhadap Y dependent ya. Nah, di sini dilihat hasil signifikansinya ya 0,01 antara Smart PLS dengan SPSS hanya beda 1 poin ya, hanya beda 1 poin. Ini signifikan ya yang 0,05 tadi ya. Nah, sama juga nih R square-nya bahkan semuanya sama gitu. Jadi artinya
pakai SPSS atau pakai Smart PLS, itu hasilnya harusnya sama kalau jalannya benar gitu ya. Cuma tinggalkan apakah bisa mengakomodir kemampuan kita secara pribadi, atau tadi apakah datanya normal atau tidak, apakah kita mau bersusah payah untuk melakukan uji asumsi klasik dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke PLS ya. PLS ini tekniknya ya, tekniknya untuk model tadi SEM. Ya, jadi ini adalah analisis statistik multivariat prediktif. Berarti analisis ini bisa memprediksi apakah ada pengaruh atau tidak, gitu ya. Kemudian teman-teman jangan bingung, ada yang namanya endogen, nanti ada eksogen. Ini sama saja. Endogen itu variabel dependent, eksogen itu dependent. Ya, hanya berbeda bahasa saja. Nah, ini adalah teori-teori. Tidak tidak perlu saya bacakan satu-satu ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Jadi tetap saja di PLS pun ada em, kategori atau uji ya, uji yang harus dilewati ya, tapi lebih mudah, saya jamin lebih mudah. Nah, hanya saja teman-teman harus hati-hati di sini, em, karena em, pada saat nanti melakukan analisa data atau input data, di sini ada yang namanya indikator reflektif dan formatif. Biasanya penelitian kita di kesehatan ini menggunakan indikator reflektif. Ya, kenapa? Karena contoh kepuasan pasien. Ini kan laten tadi ya, variabel laten. Ini adalah variabel manifest. Reflektif ini artinya adalah variabel ini dibentuk oleh ini, ya. Jadi variabel laten ini dibentuk oleh indikator-indikator atau manifest. Kepuasan pasien dibentuk oleh sesuai harapan, merasa senang, kunjungan ulang, loyalitas. Gitu. Sebaliknya, kalau indikator formatif dia sebaliknya. Kondisi demografi contoh. Antara tempat tinggal dengan pendidikan nggak ada hubungannya. Bisa jadi yang orang kaya pendidikannya rendah. Bisa jadi orang miskin, tempat tinggal pendidikannya tinggi, gitu ya, dan lain-lain. Jadi nggak ada keterkaitan. Nah, ini digunakan biasanya untuk software namanya RISREL atau AMOS. Itu masuk ke SEM covariant. Sorry, SEM covariant gitu. Kalau yang reflektif ini yang kita gunakan adalah SEM non covariant. Ya. Itu teman-teman tidak perlu tahu secara detail gitu kan, hanya informasi saja. Yang penting adalah nanti kita akan menggunakan indikator reflektif. Oke, nah ini adalah konsepnya ya, konsep atau gambaran atau kerangkanya ya, bahwa yang tadi saya katakan X1, X2, X3 ini adalah variabel laten, di mana dia ya dipengaruhi oleh variabel atau indikator manifest. Ya. Nah, manifest inilah yang kalau di dalam kuesioner ini adalah pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, teman-teman. Misalnya pertanyaan tentang kepemimpinan tadi. Eh, Pertanyaan satu tentang kepemimpinan ya. Apakah misalnya bosnya galak atau enggak? Apakah dia humble atau enggak gitu ya. Nah, itulah indikator atau manifest itu yang mempengaruhi kan kayak kepemimpinan. Kalau ada satu aja yang missing atau dua aja yang missing, itu bisa bias hasilnya. Itulah kenapa SEM ini membantu kita untuk menganalisis masing-masing indikator atau manifest. Beda tadi ya, kita regresi tadi kan langsung total ya. Total dari jawaban di kuesioner Likert ini langsung total atau ambil rata-rata. Sehingga dia tidak bisa me, menilai masing-masing indikator. Oke. Nah, ini adalah model outer model ya. Nanti saya jelaskan apa itu outer model. Nah, ini adalah inner model. Nanti setelah kita melewati uji outer model ya, baru kita masuk ke analisis
inner model. Inner model ini sudah antara variabel laten dengan variabel laten. Ini kan laten juga ya. Jadi nanti bisa melihat apakah ada hubungan atau tidak. Ya, nah, oke. Ini yang tadi variabel eksogen. Jadi kalau di SPSS atau di regresi eh, variabel independen itu kita sebut eksogen, ya, atau variabel yang mempengaruhi. Kalau endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi, ya. Ada yang tadi kalau masih ingat yang motivasi itu variabel intervening atau variabel mediasi. Sama saja, hanya beda bahasa saja. Oke, ini bukan iklan, jadi teman-teman kalau misalnya memang mau mencoba, silahkan. Jadi di toko hijau banyak yang jual Smart PLS versi 3, itu cukup murah ya, 50 ribuan juga sudah dapat. Nggak tahu ori apa enggak, yang pasti sih bukan ori kayaknya ya. Atau kalau mau download yang gratis dari software resminya Smart PLS yang nomor yang 4, tapi dia kasihnya free trial 30 hari. Nah, ini saya kasih gambaran bagaimana cara download Smart PLS versi 4 melalui website resmi. Silakan ditonton. Klik Smart PLS, nanti ada button download. Biasanya ada tampilan cookies, di accept all saja. Tergantung komputer laptop teman-teman, apakah Mac atau Windows. Pilih yang 64 bit kalau Windows. Nanti dia langsung download .exe ya. Setelah selesai, dia akan menginstal di lokal server atau laptop atau PC-nya teman-teman. Nanti tinggal diikutin saja. Next, next, next. Semua ngikutin Pak Eki download ya Smart yang cuma 1 bulan ya Pak ya. Iya, Oke. 30 hari. Ya download silahkan. Kalau pilih yang free juga bisa student license, student license, tapi biasanya dia terbatas fasilitasnya ya. Kalau nggak salah nggak bisa ngeprint atau apalah, nggak bisa ekspor gitu, nggak bisa ekspor data. Ya. Jadi pilih aja yang 30, atau kayak saya beli yang versi 3 aja. Sebenarnya sama saja. Agak sedikit beda proses, tapi eh, yang 4 itu dia lebih gampang ngerapihin kalau nggak salah ya. Em, tapi prosesnya sama ininya dengan yang versi 3. Ya sama lah kayak SPSS versi 21, 22 sampai sekarang kan 27, lebih mungkin sekarang udah versi 30 ke atas ya. Hanya beda di tampilan saja. Dimasukin email, dikasih kode ininya, kode token ya.
Sudah selesai. Ya, sudah mendapatkan license key, nanti tinggal dimasukkan. Ya, nah ini expire 30 hari. Kalau mau dapat lagi next 30 hari ya ganti email baru biasanya. Ya, oke. Baik. Nah, selanjutnya adalah ini adalah kerangka konsep yang hampir sama dengan yang tadi. Bukan hampir sama, memang sama ya. Jadi kita akan melihat gaya kepemimpinan, lingkungan kerja atau X ya, X1, X2 terhadap Z atau kinerja perawat dan juga terhadap Y, motivasi, ya, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Z melalui variabel Y. Ya, nah ini saya ulang lagi, ini variabel manifest atau indikator atau pertanyaan penelitian, pertanyaan di kuesioner, variabel laten, ya, dibentuk oleh indikator-indikator, ya, di mana di sini adalah disebut X1 dan X2 adalah variabel endogen atau kalau di tadi regresi itu variabel independen atau yang mempengaruhi. Oke, ingat ya, ini sangat basic sekali. Kemudian variabel mediasi atau intervening, ya motivasi. Makanya saya kasih garis 2 ini. Dan ini adalah variabel eksogen. Nah, jadi kalau melihat kerangka konsep di atas, berarti kita mau melihat pengaruh langsung X1, X2 terhadap Y dan Z, ya, dan pengaruh tidak langsung X1, X2 terhadap Z melalui Y. Gitu ya, kerangka konsepnya. Nah, ini kan berarti kan ada dua variabel endogen, ya. X1, X2 terhadap Y, X1, X2 dan Y terhadap Z. Berarti kan ada dua variabel endogen kan. Jadi variabel motivasi bisa sebagai variabel endogen, variabel kinerja sebagai variabel endogen. Ada dua. Sehingga model ini kita harapkan atau hipotesisnya adalah pengaruh langsung X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y. Gitu ya. Jadi ada 7 uji hipotesa. Nah, ini yang tadi saya bilang um, harus melalui kriteria juga. Harus lolos uji juga. Ya, ini kita kalau di PLS ini kita bagi menjadi dua uji, yaitu outer model dan inner model. Nah, outer model ini validitas konvergen, AVE, validitas diskriminan, composite reliability. Ya, jadi masih teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ya, nanti apa namanya harus melewati angka-angka ini. Ya. Kalau sudah lolos outer model, baru kita main di inner model. R-square, uji signifikansi, effect size, dan model fit. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sudah saya pindahkan. Mari kita mulai bermain di Smart PLS. Saya buka dulu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya teman-teman ya, karena jam-jam ngantuk dan jam lapar ini. Alright. Nah, ini adalah tampilan dari Smart PLS versi 3. Ya, ini masih kosong. Oke. Kalau teman-teman yang sudah punya boleh ngikutin. Kalau belum ya silakan disimak baik-baik. Caranya adalah pertama, pastinya kan kita siapin data dong. Nah, ini salah satu kekurangan tapi bisa diatasi. Ya. Kalau SPSS kan kita bisa langsung copy paste angka dari Excel. Ya. Kalau Smart PLS ini nggak bisa, dia harus ngambilnya dari data Excel yang CSV atau comma delimited atau dari Notepad. Ya, saya bikin dari
CSV ya. Ini adalah oke. Ini adalah contoh data Excel. Nah, ini adalah indikator ya kan X1, X2, X3. Sorry, X1, X2, X3 pertanyaan ya. X11, X12, X13, kemudian X21. Jadi ini ceritanya ada 3 pertanyaan di setiap variabel atau ada 3 indikator di setiap variabel ya. 3 variabel intervention juga ada 3 variabel dependentnya yang Z ya ada 4. Nah ini kan bisa dilihat kan ini adalah angka-angka skala Likert nih 1 sampai 5. Nah kita akan menilai masing-masing indikator ini gitu. Kalau tadi kan balik lagi selalu saya ulang kalau regresi kan kita ambil jumlah total ya. Jumlah totalnya sekian. Jumlah total apa namanya per itemnya. Kalau ini di Smart PLS kita menilai masing-masing indikator ya. Nah, persiapan tabulasi data ini adalah caranya ini kan Excel file. Kita save as ke saya simpan di Nah, ini dirubah ke CSV delimited ya, koma delimited ya. Kalau pakai Excel doang nggak masuk. Ya nggak mau si Smart PLS. Oke, save. Oke, jadi kita sudah punya data. Kemudian caranya new project. Namanya misalnya latihan kelas 38. Oke, nanti ada keluar ya di kiri double click to import data. Double click dia akan minta kan. Tadi saya taruh di sini. Nah, ini ya CSV. Ini langsung judulnya apa namanya otomatis. Oke. Jadi langsung kelihatan analisis deskriptif. Ya, bisa keluar mean, median, max, standar deviasi ya. Kemudian excess kurtosis, skewness. Tapi saran saya kalau mau nanti pada saat penelitian di residensi atau laporan apapun atau tesis, pada saat deskripsi analisis pakai SPSS saja. Itu dia lebih enak sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau udah seperti ini berarti datanya aman, bersih ya. Sampelnya 100 ya. Kita lihat benar nggak 100, kita cek. Kita cek ya. 100 ya, betul ya. Oke, jadi masuk semua datanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita double klik di sini. Oke. Maka dia akan muncul ke halaman bawah. Saya sebutnya lembar kerja ya. Caranya adalah variabel ini akan kita mulai analisis. Ini di sort ya. Bisa satu-satu klik tombol CTRL atau control di keypad ya. Kemudian ditarik di drag ke lembar kerja. 1. Kemudian X2. Ya, sama kita sorot semua sambil klik kiri kita kontrol tombol shift bukan kontrol ya. Klik kiri kemudian tahan di tombol shift disorot kemudian pindahkan di drag ya. Kemudian Y variable intervening sama kita tarik. Kemudian variable Z ya kita tarik. Oke. Kemudian ini bisa kita rapikan. Ya. Bisa kita ganti warna juga, terserah. Misal mau pink kah, mau apalah gitu ya. Misal gitu ya. Sign. Nah, ini juga bisa kita supaya rapi. Indikatornya bisa kita align ini ke kanan gitu ya. Karena kan nanti akan kita tarik garis, ya. Kemudian kita pilih yang sebentar.
connect, pilih yang klik kiri, arahkan ke sini, klik 2 kali klik ya. Kemudian lagi 2 kali klik. Ini berarti X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke Z, oke. X2 ke Z. Ya, ini biar nggak bingung. Ini juga ke Y ke Z. Oke. Kalau sudah ini tadi kita ganti warnanya ya. Oke. Nah, ini bisa kita rapikan. Oke, jadi bisa dilihat hubungan langsung antara X ke supaya nggak bingung kita rename dulu deh. Tadi ini X1 adalah anggap saja ke gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan atau X1. Ini tadi X2 kita pakai yang punya ini aja, lingkungan kerja ya. Kerja X2. Oke, kemudian ini X3 tadi motivasi ya. X3 Y. Motivasi Y. Dan ini adalah tadi kinerja perawat. Z. Ya, ini cara tadi klik kanan rename gitu ya. Oke, jadi ini bisa teman-teman capture gambarnya untuk nanti taruh di laporan ya. Contohnya caranya export image to file gitu ya. Tes gambar 8. Ya, kita lihat. Nah, ya, nanti ini yang di copy paste ke laporan gitu ya. Baik. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat kerangka konsep apa namanya? Si penelitian ini, calculate PLS algorithm. Ini biarkan saja secara defaultnya ya, jangan ada yang dirubah 307 gitu kan. Start calculation. Oke, jadi langkah pertama sudah selesai, kita akan lihat hasilnya. Kita kembali ke sini. Supaya nggak bingung, saya bikin ya. Oke. Kita mau melihat ini. Kita mau menilai validitas konvergen, ya, nilai loading factor. Ya, kemudian kita mau lihat AV-nya. Kita mau lihat validitas diskriminan, kita mau lihat composite reliability, ya. Baik. Di outer loading, di mana dilihatnya? Kita lihat dulu nih, apakah hasilnya sudah melewati semua atau belum. Nah, di sini kan kelihatan nih, outer loading berapa sih dia kategori lolos, angka lolosnya. Ya, balik ke slide. Angka outer loading indikatornya nggak boleh lebih dari atau nggak boleh kurang dari 0,7. Ya. Nah, di sini kan semuanya lebih dari 0,7 kecuali Z3. Ya. Ini gampangnya di Smart PLS nih udah ada warnanya gitu. Jadi teman-teman nggak jereng lagi ngelihat. Oh, pokoknya yang warna merah berarti harus dihilangkan. Nah, inilah yang saya bilang bahwa inilah indikator yang bisa membuat bias sebuah penelitian. Ini harus dibuang. Ya. Sama sebenarnya tadi dengan regresi. Pada saat ada data tidak normal, maka outliernya dibuang. Tapi kalau di regresi itu ngebuang outlier itu susah, agak ribet gitu ya. Teman-teman nanti bisa pelajari. Ya. Nah, kalau di sini mudah karena sudah tahu ada angkanya merah,
Kalau di bawah 0,7, maka dia harus dibuang. Ini gampang nih, angkanya cuma satu. Tapi kalau variabelnya, indikatornya banyak, misalnya ada 400 indikator, merahnya banyak, itu teman-teman saya sarankan di screen capture dulu, atau saya ekspor dulu ke Excel ini ya, ekspor ke Excel ya. Saya ekspor ke Excel supaya saya nggak bolak-balik. Nah, ini tampilan di Excel-nya tadi ya, auto loading. Nah, ini biasanya saya copy kalau banyak ya, tapi karena ini cuma satu yang warna merah bisa langsung kita hafal gitu kan. Tapi kalau bayangkan ada 400 indikator, itu merahnya banyak, itu agak sulit ya. Biasanya kalau misalnya contoh merahnya banyak, saya kasih warna. Saya filter pakai warna supaya gampang. Nah, ini ya Z3. Z3 ini harus kita hapus. Ya, caranya gimana? Kita kembali ke lembar kerja. Tadi yang bermasalah Z3. Z3 caranya hapusnya adalah klik kanan. Ya, kita sort dulu Z3, klik kanan, delete. Ya, selesai, kita analisa lagi atau kita kalkulasi lagi. Ya, karena bisa jadi pada saat satu indikator dihapus akan mempengaruhi indikator yang lain. Apakah dia tetap warnanya hijau atau merah tergantung. Ya, makanya belum tentu kalau sudah dihapus itu sudah hijau semua, belum tentu. Ya, nah ini sudah hijau semua teman-teman. Artinya sudah melewati prasyarat tadi, validitas konvergen. Ya, sudah lewat aman ya. Yang kedua, kita nilai nilai AV. Nilai AV dari mana? Dari construct reliability dan validity. Nih, nilai AV. Average variance extracted. Berapa angka normalnya kalau dia lebih dari 0,5? Kalau di bawah 0,5, kita buang lagi. Gitu ya. Nah, biasanya kalau outer loading-nya sudah hijau semua, AV-nya pasti sudah hijau juga. Pasti sudah di atas 0,5 deh. Jaminan sudah pasti biasanya ya. Tapi kan tetap kita harus melewati kan ujinya dulu. Ya, ini sudah saya pindahkan ya. Nilai outer loading untuk uji validitas konvergen berarti valid ya, datanya valid. Kemudian nilai AV sudah di atas 0,5 ya, sama ya. Ini kan 0,7 ini sudah saya pindahkan. Itu masih 0,691 ya. Ini sudah saya pindahkan. Kita melihatnya di kolom nilai AV, kalau 0,5 berarti lulus validitas, dan kita melihat di composite reliability untuk uji reliabilitas ya. Sama nih. Kalau misalnya dia angkanya hijau semua berarti sudah lolos, atau angkanya tadi di atas 0,70 ya. Nilai cross loading ya. Nilai composite reliability 0,70. Lebih dari 0,70. Ya kan sudah lebih ya. Um, ini ya. Kalau nggak percaya ini ya. Tadi AV. Nilai AV. Nilai AV, sorry. Nah, ini ya, composite reliability-nya sudah di atas 0,7. Berarti sudah lolos uji reliabilitas. Oke. Nah, kemudian satu lagi kita akan melihat dari cross loading, angka cross loading. Kalau angka cross loading-nya di sini 0,70 berarti validitas diskriminan sudah lolos juga. Ya, jadi harus melewati 4 tahapan, nilai faktor loading di atas 0,7, nilai AV di atas 0,5, nilai cross loading di atas 0,70, dan nilai composite reliability di atas 0,70. Nah, nilai cross loading ini dilihat di sini. Cross loading. Sebentar. Nah, di sini ya. Oh, sorry, bukan. Cross loading. Model fit. Sebentar, ini sudah saya pindahkan.
adanya di, oh ini lebih baik saya ekspor dulu yang hasilnya sudah benar ya. Versi 2. Oh, ada di satu lagi, ada di bootstrapping. Nanti kita akan lakukan bootstrapping. Oke. Kemudian setelah kita melakukan PLS algoritma, kita lakukan bootstrapping, ya, masuk ke kriteria selanjutnya. Setelah kita melewati outer model, sudah lulus 4 faktor tersebut, maka kita bisa melakukan analisis inner model. Ya. Nah, inner model ini apa yang kita lihat? Kita melihat adalah nilai R square. Nah, nilai R square ini sama kita melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel. Ya, di mana di sini menurut Haryono dan Sarwono ada kriteria dari pengukuran R square jika dia 0,67 tinggi, 0,33 moderat, dan 0,19 rendah. Ya, kita lihat di sini nilai R square-nya. Sudah saya pindahkan ya, kinerja dan motivasi 0,535 sama 0,312. Ya, artinya di sini dia masuk ke moderat ya, karena tidak mencapai 0,67 ya, tapi sudah lumayan ya. Oke, ini R square, kemudian lanjut ke pad coefficient untuk menilai ya. Kalau boleh ke sini kan R square, kemudian uji signifikansi. Kita ingin melihat apakah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kita melihat di pad coefficient di sini ada di sini. Sudah saya copy. Sebentar. Pad coefficient itu caranya adalah kita tadi masuk ke apa namanya? Calculate, kemudian bootstrapping ya. Ini adalah hasil signifikansi. Nah, ini ternyata sama model penilaiannya adalah jika dia lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh. Tapi jika dia lebih kecil adalah berpengaruh. Ya, ini adalah hubungan langsung ya antara variabel tadi x, y, z, x dan y terhadap z. Ya, ini sudah saya pindahkan juga bahwa gaya kepemimpinan terhadap kinerja perawat memiliki pengaruh ya karena dia 0, di bawah 0,05 ya. Gaya kepemimpinan terhadap motivasi berpengaruh ya. Gaya lingkungan kerja terhadap motivasi berpengaruh, motivasi terhadap kinerja perawat berpengaruh. Hanya satu yang tidak berpengaruh yaitu lingkungan kerja terhadap kinerja perawat. Kenapa? Karena angka p-value-nya di atas 0,05. Ya, ini adalah 0,054. Kemudian bagaimana pengaruhnya? Sama halnya dengan regresi tadi, apakah dia berpengaruhnya negatif atau positif? Nah, teman-teman bisa melihat dari angka original sampel O. Jika dia angkanya positif, ya berarti dia pengaruhnya positif. Jika angkanya negatif, berarti negatif. Ya, oke, kita sudah melewati pad coefficient dan signifikasi. Lanjut ke model Q square dan pada blindfolding dan model fit. Nah, ini tujuannya ingin melihat, boleh ke sini ya teorinya ya. Menggambarkan model predictive relevance apakah baik atau tidak. Juga kita menilai di nilai NFV apakah model ini fit atau tidak. Artinya apa? Pada saat model ini diuji berulang kali hasilnya sama, gitu ya. Atau
model ini bisa memprediksi relevan atau tidak dengan baik atau tidak, gitu. Ya, caranya adalah di blindfolding, di balik ke lembar kerja, kemudian calculate, blindfolding, ya, start calculation. Nah, bisa dilihat di sini angka Q square. Ya, ini sudah saya pindahkan juga. Nah, teorinya jika Q square lebih dari 0, maka model memiliki predictive relevance yang baik. Ini kan di atas 0, ya. Gitu. Jadi ini adalah memiliki model ini memiliki predictive relevance yang baik. Ya. Kemudian nilai NFI ini 0,673. Dari mana? Dari sini. Dari fit summary. Fit summary. Model fit. Oh, sini aja. Model fit summary. Nah, nilai NFI ya 0,673. Berarti sebesar 67,3% model ini fit gitu. Lumayan karena sudah melewati di atas 50%. Masuk kita ke hipotesa, teman-teman. Jadi tadi kan kita ada kurang lebih 9 ya. Hipotesa yang mau kita angkat, apakah X1 mempengaruhi Y secara signifikan, X2 terhadap Y, kemudian X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, Y terhadap Z. Ya, kalau dilihat dari tabel koefisien ini, kelihatan semuanya berpengaruh kecuali lingkungan kerja dan kinerja perawat. Lingkungan kerja tadi apa? Nih, X2 terhadap kinerja perawat terhadap Z. Berarti X2 terhadap Z tidak berpengaruh secara signifikan meskipun dia positif. Positif lihat di mana? Tadi, di original sampel O. Ya, di angkanya positif semua. Ini adalah pengaruh langsung. Lalu, bagaimana pengaruh tidak langsung? Kita ngambilnya dari specific indirect effect. Nah, di sini. Specific indirect effect itu, nah, di sini. Di bootstrapping, nih, ya. 0,18, 0,067. Jadi bisa kelihatan di sini pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y, angkanya di atas 0,05, di bawah 0,05 atau lebih kecil, ya, sehingga semuanya berpengaruh positif, gitu, ya. Demikian teman-teman, proses kita melakukan analisa dengan menggunakan Smart PLS.